Namun malamnya, terjadi sebuah insiden di mana tempat mereka menyimpan buku mengalami kebakaran dan membakar semua buku yang mereka bawa. Esoknya, Katagaki begitu marah karena Sensei tidak memberitahukannya, padahal dia mengetahui kejadian tersebut. Namun Sensei mengatakan kejadian tersebut adalah bagian dari misinya, di mana bazar buku dibatalkan. Ichigyo begitu sangat sedih dan Katagaki harus terus menghiburnya. Namun Katagaki memilih caranya sendiri. Tengah malam dia mencoba untuk menggunakan kekuatannya dan berhasil menciptakan kembali semua buku-buku yang sudah hangus terbakar dengan mengkopinya dan membuat ulang dengan kekuatannya. Keesokan harinya, Katagaki datang ke sekolah dengan sempoyongan dan membawa sekardus buku dan memberikannya kepada Ichigyo dan mengatakan meski bukunya tidak lebih dari 50, setidaknya mereka bisa melakukan bazar. Dan Katagaki pun pingsan dan disambut Ichigyo. Tak lama teman-teman yang lain pun datang dan mereka pun juga membawa buku-buku bekas milik mereka, sehingga bazar buku pun bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan Katagaki harus beristirahat di ruang organisasi. Dan saat Katagaki terbangun, ternyata Ichigyo sudah berada di dekatnya dan mengatakan kalau bazarnya sukses. Dan Ichigyo pun berterima kasih kepada Katagaki dan meninggalkan sebuah buku untuk Katagaki. Dan akhirnya Katagaki pun mengungkapkan perasaannya dan Ichigyo pun menerimanya. Anjir, baper banget gua nonton ginian. Dan untuk menyelamatkan Ichigyo di saat festival kembang api, Katagaki pun berlatih cukup keras sampai akhirnya dia bisa membuat dunia dengan tangannya. Dan Sensei menganggap Katagaki sudah lulus. 3 Juli di malam festival kembang api, Katagaki sengaja tidak mengajak Ichigyo pergi dan memilih berjaga-jaga kalau Ichigyo pergi keluar sendiri. Namun dari kejauhan terlihat penjaga waktu sedang mengawasi Katagaki dan akhirnya dengan kekuatan yang dimilikinya, Katagaki mencoba melawan dan mencoba mengulur waktu sampai waktu kejadian. Namun ternyata Katagaki dan Ichigyo berhasil tertangkap dan dipindahkan dengan teleportasi ke lokasi tempat kejadian perkara. Di sebuah jembatan tempat Ichigyo tersambar petir. Dan dengan sekuat tenaga, Katagaki mencoba menciptakan lubang hitam untuk menghisap para penjaga waktu dan juga mencoba menghisap setiap elemen petir yang mengarah ke mereka. Dan akhirnya Katagaki berhasil menyelamatkan Ichigyo dan membuatnya sangat bahagia. Dan akhirnya mereka baper gua anjir. Oke, lanjut. Namun ternyata Sensei malah menangkap Ichigyo dan membawanya ke masa depan karena akan ada perbedaan dimensi paralel dan itu harus dihilangkan. Dan Sensei mengatakan kalau Ichigyo sebenarnya tidak mati saat tersambar petir, namun mengalami mati otak atau koma sepanjang sisa hidupnya. Di masa depan terlihat Ichigyo yang koma sudah tersadar dan Katagaki di masa depan sebenarnya memiliki kekurangan, yaitu mengalami masalah tulang belakang karena semua kegagalan saat uji coba menembus penyimpanan Altel untuk kembali ke 10 tahun sebelumnya, dan membuatnya harus menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Dan karena kejadian itu juga banyak file rekaman di Altel mengalami kerusakan karena efek berantai dari perubahan sejarah sebelumnya, sehingga sang profesor pemilik Chronicle Kyoto bermaksud untuk merefresh dan merestart data. Sedangkan di dunia Katagaki muda, Katagaki terlihat seperti menjadi buronan para penjaga waktu. Dan saat proses restart, para penjaga waktu menghilangkan semua bentuk objek di dunia sehingga Katagaki harus kabur agar tidak ikut terhapus. Dan di satu momen, Katagaki melihat aurora yang sama seperti yang pernah ia lihat sebelumnya dan menghisap semua materi dunia dan menghapusnya. Dan demi menyelamatkan Ichigyo, akhirnya Katagaki memutuskan untuk melompat dan ikut terhisap ke aurora dan membuatnya masuk ke dunia kuantum dan berada di sebuah tempat tak bertepi, dan membuat Katagaki kembali memperoleh kekuatannya kembali setelah sebelumnya diambil oleh Sensei atau Katagaki dewasa. Di dunia Katagaki dewasa atau Sensei, dia sedang mengunjungi Ichigyo yang sudah tersadar dari koma dan ternyata didatangi oleh penjaga waktu yang tiba-tiba menyerang Ichigyo dan akan membunuhnya. Namun Katagaki muda akhirnya datang menyelamatkannya dan Katagaki membawa Ichigyo kabur dari kejaran para penjaga waktu. Dan saat mereka terkepung, akhirnya Sensei datang menyelamatkannya dan membawa mereka ke stasiun Kyoto karena di sana ada portal untuk kembali ke dunia asal. Dan akhirnya mereka berpisah. Namun sebelum Ichigyo pergi, dia berterima kasih kepada Sensei atau Katagaki dewasa dan membuatnya harus menerima kepergiannya. Namun saat giliran Katagaki yang akan melewati portal, para penjaga waktu datang menyerang dengan menggabungkan diri dan menjadi makhluk besar. Dan dengan kekuatannya Katagaki berhasil mengalahkannya. Namun makhluk itu kembali dengan ukuran yang jauh lebih besar. Dan Sensei pun menyuruh untuk melakukan good decide, yaitu menghapusnya karena target dari penjaga waktu adalah duplikasi. Jadi jika salah seorang dari mereka menghilang, makhluk itu juga akan menghilang. Namun Katagaki tidak mengikuti saran tersebut dan memilih menyelamatkan keduanya. Namun saat serangan terakhir dari makhluk itu mengarah ke Katagaki, Sensei atau Katagaki dewasa memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Katagaki muda.
dan membuatnya menghilang, dan akhirnya penjaga waktu pun berhenti dan sang profesor berhasil melakukan pematian daya di Kronikal Kyoto dan melakukan perubahan dunia baru yang disebut Big Bang. Dan setelah itu Katagaki pun selamat dan berhasil kembali ke dunia asalnya dan bertemu Ichigyo yang langsung memeluknya dan menangis. Dan kemudian di dunia masa depan, sang profesor mengatakan kalau semua data dan dunia pergi ke dunia yang baru. Dan di tempat Katagaki dan Ichigyo berada, Ichigyo bertanya apakah mereka kembali ke dunia asal mereka? Dan Katagaki menjawab, tidak, kita berada di dunia yang belum ada satupun yang tahu di mana. Dan di credit scene terlihat seseorang yang baru sadar dari tidurnya dan terlihat Ichigyo berdiri di depannya, yang ternyata Ichigyo berhasil mengembalikan Katagaki yang sudah koma. Berkebalikan dengan kejadian sebelumnya, dan terlihat dunia seperti di bulan, sedangkan satelit malamnya terlihat seperti bumi. Apa yang terjadi? Oke, itulah rangkuman dan alur cerita anime berjudul Hello World yang rilis di tahun 2019. Kisah drama dan perjuangannya sungguh membuat baper banget, dan harus menahan genangan air mata agar gak menetes ke pipi. Dan tentu saja ini rekomendasi banget buat kalian yang punya pasangan. Kalian jangan main-main deh sama perasaan. Maksudnya jangan pacaran karena ingin terlihat keren atau cuma sekedar daripada enggak gitu. Mending lebih baik sendiri daripada kalian memiliki pasangan yang gak kalian sayangi. Karena kasihan gitu jika pasangan kalian tuh berharap ke kalian dan dia memiliki ketulusan untuk kalian gitu. Dan jika kalian menyayangi pasangan kalian, jagalah baik-baik hubungan kalian karena kesalahan masa lalu tidak akan bisa diperbaiki. Tapi pelajaran dari masa lalu membuat kelas dan bisa seperti sekarang ini. Oke? Sekian dulu buat video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih buat mantan. Saatnya gue mau nangis dan jamatan nih.